Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifin Husni Mutrika Aliman dengan NIM 248810185. Saya dari kelas 4 PAID. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan tentang sejarah dinasti Mamluk di bidang pemerintahan. Bagaimana jika sekelompok budak justru berhasil mendirikan salah satu pemerintahan paling kuat di dunia Islam? Bayangkan orang-orang yang awalnya dilatih sebagai tentara lalu berhasil menggulingkan para penguasanya sendiri dan memerintah selama lebih dari 2,5 abad. Mereka bukan bangsawan, bukan keturunan raja, tetapi mampu mengendalikan Mesir, Suriah, dan menjadi pelindung dunia Islam. Inilah kisah luar biasa dinasti Mamluk, sebuah pemerintahan yang lahir dari para budak militer dan mengubah jalannya sejarah. Dinasti Mamluk merupakan salah satu kekuatan politik terbesar dalam sejarah Islam yang berkuasa di Mesir dan wilayah sekitarnya dari tahun 1250 hingga 1517 Masehi. Kata Mamluk sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti orang yang dimiliki atau budak. Namun, berbeda dengan gambaran budak pada umumnya, para Mamluk adalah tentara elit yang direkrut sejak usia muda. Kemudian dididik secara khusus dalam bidang militer, agama, dan kepemimpinan. Awalnya, para Mamluk dipekerjakan oleh penguasa dinasti Ayyubiyah untuk memperkuat angkatan bersenjata. Seiring berjalannya waktu, kekuatan mereka semakin besar hingga akhirnya mengambil alih pemerintahan setelah wafatnya Sultan As-Solih Ayyub pada tahun 1250. Sejak saat itu berdirilah dinasti Mamluk yang menjadikan Mesir sebagai pusat kekuasaannya. Dalam bidang pemerintahan, dinasti Mamluk memiliki sistem yang cukup unik, berbeda dengan kerajaan-kerajaan lain yang menerapkan sistem pewarisan tahta berdasarkan garis keturunan. Kekuasaan Mamluk lebih banyak ditentukan oleh kemampuan militer, pengaruh politik, dan dukungan dari kelompok elit Mamluk lainnya. Karena itu, pergantian sultan sering terjadi dan tidak selalu diwariskan kepada anak atau keluarga penguasa sebelumnya. Puncak pemerintahan berada di tangan seorang sultan yang berfungsi sebagai pemimpin tertinggi negara. Sultan memiliki kewenangan dalam bidang politik, militer, hukum, dan administrasi. Namun, dalam praktiknya, kekuasaan sultan tidak sepenuhnya mutlak. Ia harus menjaga hubungan baik dengan para amir atau panglima militer yang memiliki pengaruh besar dalam pemerintahan. Di bawah sultan terdapat para amir yang memegang berbagai jabatan penting. Mereka bertugas mengelola wilayah, memimpin pasukan, serta menjalankan kebijakan pemerintah. Para amir inilah yang menjadi tulang punggung birokrasi Mamluk karena berasal dari kalangan militer. Pemerintahan Mamluk sering disebut sebagai pemerintahan oligarki militer, yaitu pemerintahan yang dikendalikan oleh kelompok elit tentara. Untuk mengelola wilayah yang luas, dinasti Mamluk membagi daerah kekuasaannya ke dalam beberapa provinsi. Setiap provinsi dipimpin oleh gubernur yang ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat di Kairo. Sistem ini memungkinkan pengawasan yang lebih efektif terhadap wilayah-wilayah yang penting seperti Suriah, Palestina, dan Hijaz. Salah satu keunggulan pemerintahan Mamluk adalah kemampuan mereka dalam membangun administrasi yang terorganisasi. Mereka mengembangkan berbagai lembaga pemerintahan yang bertugas mengatur keuangan negara, perpajakan, urusan militer, hingga hubungan diplomatik. Administrasi yang kuat membantu menjaga stabilitas negara meskipun sering terjadi pergantian penguasa. Dalam bidang hukum, dinasti Mamluk menerapkan syariat Islam sebagai dasar pemerintahan. Para hakim atau qadhi ditetapkan di berbagai wilayah untuk menangani perkara hukum masyarakat. Menariknya, pemerintahan Mamluk mengakomodasi 4 mazhab utama dalam Islam Sunni, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Setiap mazhab memiliki hakim tersendiri sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan hukum sesuai dengan tradisi keagamaan yang mereka anut. Selain itu, para ulama memiliki peran penting dalam
pemerintahan mereka tidak hanya menjadi penasihat sultan, tetapi juga membantu menjaga legitimasi kekuasaan. Hubungan antara penguasa dan ulama menjadi salah satu faktor yang memperkuat stabilitas politik dinasti Mamluk selama berabad-abad. Dalam bidang ekonomi pemerintahan, Mamluk menerapkan sistem Iqta. Sistem ini memberikan hak pengelolaan tanah kepada para pejabat atau tentara sebagai imbalan atas jasa mereka kepada negara. Hasil dari tanah tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan administrasi dan militer. Dengan cara ini, pemerintah dapat mempertahankan pasukan yang kuat tanpa harus membebani kas negara secara berlebihan. Pemerintahan Mamluk juga memperoleh pemasukan besar dari perdagangan internasional. Letak Mesir yang strategis di antara Asia, Afrika, dan Eropa menjadikannya pusat jalur perdagangan dunia. Pemerintah mengawasi pelabuhan, pasar, serta jalur perdagangan sehingga memperoleh pendapatan yang signifikan dari pajak dan bea perdagangan. Di bidang keamanan, pemerintah Mamluk dikenal sangat kuat. Struktur militer yang disiplin membuat mereka mampu menjaga stabilitas dalam negeri sekaligus menghadapi ancaman dari luar. Salah satu keberhasilan terbesar mereka adalah menghentikan invasi bangsa Mongol pada pertempuran Ain Jalut tahun 1260. Kemenangan tersebut tidak hanya menyelamatkan Mesir dan Suriah, tetapi juga menjadi titik balik penting dalam sejarah dunia Islam. Selain itu, Mamluk juga berperan sebagai pelindung kota-kota suci Islam, yaitu Mekah, Madinah. Setelah jatuhnya Baghdad ke tangan Mongol pada tahun 1258, dinasti Mamluk tampil sebagai pusat kekuatan politik Islam Sunni. Mereka bahkan mengangkat kembali Khalifah Abbasiyah secara simbolis di Kairo untuk memperkuat legitimasi pemerintahan mereka. Namun, seiring berjalannya waktu, sistem pemerintahan Mamluk mulai menghadapi berbagai tantangan. Persaingan antara kelompok elit militer sering menimbulkan konflik politik. Pergantian sultan yang terlalu sering juga menyebabkan ketidakstabilan pemerintahan. Di sisi lain, perubahan jalur perdagangan dunia setelah penjelajahan bangsa Eropa mengurangi pendapatan negara secara signifikan. Pada awal abad ke-16, kekuatan dinasti Mamluk semakin melemah. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh Kesultanan Utsmaniyah yang sedang berkembang pesat pada tahun 1517. Pasukan Utsmaniyah berhasil menaklukkan Mesir dan mengakhiri kekuasaan dinasti Mamluk setelah lebih dari 250 tahun berkuasa. Dinasti Mamluk membuktikan bahwa kekuatan sebuah pemerintah tidak selalu lahir dari tanah bangsawan. Dari kelompok budak militer, mereka mampu membangun sistem pemerintahan yang kuat, terorganisasi, dan berpengaruh dalam dunia Islam. Meski akhirnya runtuh, warisan mereka dalam bidang administrasi, hukum, militer, dan pemerintahan tetap menjadi bagian penting dari sejarah peradaban Islam. Kisah dinasti Mamluk mengajarkan bahwa kepemimpinan, disiplin, dan kemampuan dapat mengubah nasib sebuah kelompok yang menjadi penguasa dunia. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.